Nggak lama kemudian, 45 menit lah kurang lebih perjalanan, gue tiba di gerbang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ihsan Abdul Bahar. Kali ini gue nggak bakal ngonten kamar kos kayak kemarin-kemarin, tapi gue bakal ajak kalian buat nemenin malam kalian di konten yang berbeda, yaitu konten kasar, kisah seram, dan horor. Dimana konten ini gue bakal menceritakan kisah-kisah dari pengalaman-pengalaman gue ataupun pengalaman kalian. Kalau kalian udah mengirimkannya ke Gmail, bakal gue ceritain di konten ini. Oke, jangan bertele-tele, langsung saja kita mulai ke kasar, kisah seram dan horor. Waktu itu sekitar tahun 2018 2019, sekolah SMP gue mengadakan yang namanya lomba tingkat 1, dimana lomba tingkat 1 ini yaitu perkemahan pramuka antar siswa di sekolah tersebut. Awalnya perjalanan baik-baik saja, dari mulai persiapan, terus pendirian tenda, apel pembukaan, dan kegiatan-kegiatan lain. Waktu itu gue masih SMA dan gue diminta untuk menghadiri acara tersebut sebagai panitia dari pihak alumni. Tentunya gue gak bakal sendirian, gue bareng temen gue yang bernama Ceng ini tentu bakal ikut serta, tapi gak mulai dari hari pertama, karena gue masih dalam kegiatan belajar di sekolah. Jadi kegiatan LT1 ini diadakan 3 hari 2 malam, tepatnya pada hari Kamis, hari Jumat, dan terakhir hari Sabtu. Hari pertama kegiatan lancar-lancar saja. Dari mulai kegiatan persiapan dari sekolah, berangkat, terus sesampainya di bumi perkemahan Kuarcap, berjalan dengan lancar. Hingga hari kedua, gue masih di sekolah. Gue dapat kabar bahwa peserta atau kegiatan perkemahan ini mengalami kekacauan, yaitu adanya kesurupan massal di malam pertama. Bagaimana tidak? Ya kita melaksanakan kegiatan di malam Jumat waktu itu. Kemudian setelah gue mendapat kabar kayak gitu, gue langsung menemui temen gue ini yang bernama Ceng. Gue kasih tahu bahwa anak-anak SMP
ngalamin kesurupan massal, kata si Ceng. Abah dengan santainya menjawab sambil ngerokok gitu kan, duduk begini sambil ngerokok. Si Abah jawab gini, udah biasa, kalau lagi kemah itu pasti ada aja. Tapi yang bikin Abah heran ini, terheran-heran, kok bisa-bisanya gitu SMP gue dan SMP si Ceng ini mengalami kejadian yang bisa dibilang gak pernah terjadi selama, ya bisa dibilang selama kegiatan ini gitu. Dari mulai dulu gue zaman SMP di situ, kakak-kakak gue SMP di situ, selama kegiatan kemah gak pernah ada yang namanya kesurupan massal. Baru kali ini Abah kan heran gitu, dan Abah pun nanya ke kita, ada yang ngelanggar aturan gak di sana? Mendengar pertanyaan tersebut, gue dan si Ceng ini refleks jawab bareng lagi. Wah, nggak tahu tuh gua. Kita aja cuman baru dapat kabar kayak tadi doang, kayak tadi siang gue dapat kabar gitu kalau anak-anak kesurupan gitu, ngalamin kesurupan massal. Tanpa basa-basi, si Abah ini ngambil air gitu kan di botol, ada 3 botol, ambil air. Terus nggak lama kemudian Abah nyuruh kita untuk langsung berangkat ke lokasi bumi perkemahan, yaitu di bumi perkemahan Kuarcap Kabupaten. Sepanjang perjalanan, sebelum kita berangkat itu Abah cuma nitip pesan. Sesampainya di sana, Abah nitip pesan kayak gitu. Sesampainya di sana, kalian harus cari tahu dulu apa yang udah membuat, istilahnya, bikin anak-anak ini kesurupan. Dan gue mau kasih tahu dulu bahwa di bumi perkemahan itu ada yang namanya sungai. Gak bakal gue kasih tahu namanya. Dan sungai ini bisa dibilang adalah salah satu larangan bagi orang-orang yang lagi berada di bumi perkemahan atau melakukan perkemahan, itu dilarang ke sungai itu. Kita sebut saja sungainya Cingalir. Setelah dengar pesan kayak gitu, gue dan si Ceng pun cuma ngangguk dan langsung mengucapkan salam tanda kita mau berangkat. Assalamualaikum, Mbak. Kita langsung cus, sucut tancap gas, kita berangkat ke bumi perkemahan. Dalam perjalanan, gue dihantui dengan rasa khawatir, rasa cemas gitu. Karena apa? Gue takutnya terjadi apa-apa pada peserta yang lain. Karena jujur, gue pun waktu itu, posisi gue di SMP itu adalah sebagai alumni yang bisa dibilang alumni ini aktif dan suka ngebimbing anak-anak. Gue khawatir karena apa? Anak didik gue di sana sebagian besar ada di sana sebagai peserta, dan setelah 45 menit perjalanan, gue dan si Ceng pun tiba di lokasi bumi perkemahan Kuarcap Kabupaten. Gue lihat nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Ya secara logika gue nggak bisa apa-apa dan nggak bisa ngelihat apa-apa. Tapi nggak tahu penglihatan temen gue ini si Ceng apa gitu kan, karena gue pun nggak mau bertanya-tanya waktu itu. Gue nggak ngerti apa-apa. Ya udahlah, kata gue, masing-masing
Kenapa masing-masing? Ya udah penglihatan gue gitu kan, secara manusia. Penglihatan dia mungkin secara batin. Sesampainya di sana, gue disambut nih sama temen gue, kita sebut namanya Abil. Abil ini bisa dibilang salah satu temen gue juga yang paham tentang hal-hal spiritual atau hal-hal yang di luar nalar manusia. Disambut bisa dibilang dengan pembicaraan atau omongan yang menurut gue bikin kaget gitu. Dia nyambut kayak gini ketika gue datang. Lu mana aja? Kita dari tadi nih nungguin kedatangan kalian. Kita di sini butuh bantuan kalian. Loh, baru datang. Kok omongan si Abil ini kayak gitu? Gua kaget ya kan. Gua cuman ya udahlah, senyum-senyum kecil ya kan, atau ketawa-ketawa gitu kan. Nggak lama, karena waktu juga udah nunjukin jam 5, waktu itu jam 5 sore, gue langsung bergegas menemui salah satu adik kelas gue di SMP yang waktu itu menjadi peserta di perkemahan tersebut. Kita sebut saja namanya Adrian. Gua cari dulu tuh orang, akhirnya ketemu. Gua nanya, Adrian, ini kenapa bisa kayak gini? Bisa-bisa malam tadi ada yang kesurupan. Apakah ada yang ke Sungai Cingalir? Adrian pun menjawab, iya kak, dari pertama datang itu banyak yang ke Sungai Cingalir. Ada yang buat mandi, ada yang buat ngerokok. Ya biasalah, kenakalan anak-anak SMP gitu kan, ngerokok sembunyi-sembunyi. Gua kaget denger penjelasan dari si Adrian ini. Gua bertanya lagi dong ke si Adrian, enggak kamu larang anak-anak itu biar nggak ke Sungai Cingalir? Adrian pun menjawab, sudah kak, sudah saya larang. Tapi ya mereka nggak memperdulikan larangan saya, karena mungkin ya mereka ngira apaan sih gitu ya kan, lu bukan siapa-siapa gitu kan. Mungkin pemikiran si Adrian kayak gitu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari si Adrian, gua pun langsung menghampiri si Ceng dan si Abil buat buat menjelaskan kembali apa yang udah terjadi gitu kan. Gua menjelaskan sesuai yang si Adrian jelaskan, tapi si Adrian tiba-tiba nyamperin dan ikut ngobrol bareng kita. Setelah mendengarkan dari gua, si Ceng ini jawab dan menjelaskan lagi. Nggak cuman itu San, tapi ada satu hal lagi, yaitu batas patok sudut yang udah panitia buat. Jadi gini, bumi perkemahan itu kan luas. Nah, karena kita itu cuman ada kurang lebih 15 tenda, kurang lebih 20 lah ya. Jadi dibikin tempatnya itu letter U kayak gini. Dipakai tali, dipatok ya kan, patok pakai sudut. Nah di sini di sisi kiri tenda peserta, sisi belakang tenda peserta, sisi kanan juga tenda peserta gitu. Nah, denger pucuk
bilang kayak gitu, Ceng bilang kayak gitu, gue pun kaget, kok bisa-bisanya gitu kan, panitia udah bikin patok sudut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan ketik loncengnya, komen, like, dan juga share pada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye, goodbye.